Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kaji kita surat Maryam. Pada pembahasan sebelumnya, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, ya, yang diancam dengan terakhir ayatnya, "Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya." Sekarang ayat insyaallah 71 ya. Dan kamilah yang lebih mengetahui ya manusia-manusia yang pantas masuk neraka. Maka pada ayat 71 Allah mengatakan, dan tidaklah di antara kalian ya illa wariduha, kecuali mendatanginya. Kana ala rabbika, adalah bagi Allah Rabbmu ya hatman maqdiyya, ya, sebuah kepastian yang pasti terlaksana. Ya. Secara umum ayat 71 ini berbicara tentang salah satu sesi di hari kiamat yang pasti dialami oleh umat manusia, yaitu melewati as-sirat. Ya. Melewati as-sirat. Ya. Yaitu yang disebut dalam hadis ya, jisrun ala jahannam, ya, sebuah jembatan yang diletakkan ala matni jahannam, yang diletakkan di atas api neraka. Penamaannya sama seperti yang sering kita pahami ya, bahwa jalan kebenaran juga as-sirat, seperti kita bahas, seperti kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya, ataupun wa hadza siratu rabbika mustaqima, ya. Yang kadang orang memahami yang dimaksud sirat yang di akhirat, ya. Tidak sedikit yang berfaham ihdinas siratal mustaqim, ya, dia kira itu sirat yang di neraka jahanam. Ya. Padahal yang dimaksud sirat di sini adalah jalan kehidupan yang telah ditempuh oleh para anbiya, sebagaimana Al-An'am, maksud saya An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Namun demikian, para ulama tetap mengingatkan memang ada benarnya, ada satu irisannya, ya. Ada satu irisannya bahwa ya, pemahamannya adalah
siapa saja yang teguh ya hidup di atas sirat yang di dunia ini ya, maksudnya teguh di dalam keislaman ya sampai akhir hayatnya ya, maka dialah yang insya Allah teguh dan sukses melewati sirat ya yang ada di yang diletakkan di atas api neraka itu. Jadi dibalik karena kesamaan nama ya memang ada satu esensi yang harus kita pahami. Ada satu kesamaan dalam sebab dan akibatnya. Ya. Siapa yang teguh di atas sirat di dunia ini, ya, siratal mustaqim, maka insya Allah dia teguh. Ya. Bahkan kalau difahami dari hadis yang dijelaskan bahwa kondisi manusia saat melewati sirat ada yang kalbarq, ada yang bagaikan kilat ya. Set langsung nyampe surga gitu ya. Ada yang berlari, ada yang bagaikan naik kuda, ada yang bagaikan naik onta, ada yang berjalan normal ya. Ada yang merangkak-rangkak, ada yang ya istilahnya ngesok gitu ya. Maka kondisi manusia saat itu ya juga ditentukan oleh sikapnya atau semangatnya di dalam menghadapi atau menjalankan manhaj sirat yang ada di dunia ini. Jadi sebagian ulama memberi contoh seperti ini ya. Bagaimana kondisi kita ketika datang ke masjid untuk sholat berjamaah ya. Itulah kira-kira kondisi kita atau apa disebutnya speed kita ya dalam proses perjalanan as-sirat. Ya. Siapa yang datang sholat berjamaahnya ya sepanjang hidupnya tentu maksudnya ya selalu paling awal sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dari kumur ribat ya. Laksanakanlah ibadah ribat yaitu mendatangi masjid sebelum berkumandang azan. Ataupun di ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Salah satu tafsir rabitu adalah datang ke masjid sebelum azan. Wabil khusus saat salat Jumat ya jauh sebelum azan sudah datang ya berarti itu kan sebuah semangat mempercepat beribadah yang sesuai dengan manhaj ya. Kalau enggak sesuai dengan manhaj tentu walaupun cepat juga tidak bernilai ibadah ya. Jadi gambarannya siapa yang datang ke masjidnya lebih cepat, maka gambarannya di sirat dialah yang nanti perjalanannya cepat. Siapa yang datang ke masjidnya saat azan, ya begitulah nanti kecepatannya di sirat. Siapa yang datangnya misalnya setelah azan, yang datangnya menjelang qomat, yang datangnya saat qomat, yang datangnya pas imam takbir, pas imam 2 rakaat, pas imam 4 rakaat, pas datang setelah imam selesai. Ya. Bahkan ada yang nggak mau datang. Ya. Bahkan naudzubillah ada yang nggak mau sholat. Ya. Ya. Maka gambarannya sikap-sikap manusia terhadap panggilan Allah mulai dari yang tercepat sampai yang nggak mau memenuhi panggilan Allah itulah kondisi manusia saat di sirat.
Jadi kondisi manusia yang dijelaskan oleh Rasulullah dikatakan faminhum man yahbu habwa, kata Rasulullah, ya. Di antara mereka ada yang merangkak-rangkak, ya. Faminhum ya man faminhum man huwa makhdush, ya. Dia merangkak-rangkak karena di kanan kiri sirat itu ada kalalib, ya. Ada alat-alat yang mencaplok manusia, ya. Siapa yang kena caplok terlempar ke neraka, ya. Jadi sudah merangkak-rangkak, jadi kalau merangkak ya gampang kecaplok, ya. Itulah salah satu kondisi yang ada, ya. Kondisi manusia di sirat sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat ke-71. Jadi wariduha itu belum masuk, jadi baru lewat saja, ya. Dan tidaklah di antara kalian kecuali akan melewati, ya. Dan itu pasti melewati melewati neraka maksudnya. Wariduha waridunar kana ala rabbika hatman maqdiyya. Di sini para ulama juga berbeda pendapat dan saya lebih setuju, ya, ketika Allah mengatakan minkum, ya, tidaklah di antara kalian. Kalian ini siapa? Manusia. Ya. Siapa di antaranya? Ya orang-orang yang berstatus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir, ya, menurut riwayat yang saya lebih setuju adalah tidak melewati sirat. Ya. Tapi orang kafir ya langsung aja, ya, nggak repot-repot, ya. Dan ini dikuatkan oleh apakah ayat-ayat yang mengatakan misalnya ya yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari orang-orang kafir itu didorong punggungnya sekeras-kerasnya, dilemparkan ke api neraka. Ataupun dengan ayat alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid, ya. Lemparkan orang ini ke neraka jahanam. Jadi udah nggak perlu lewat lagi, udah. Jadi orang kafir udah lebih instan lagi masuk nerakanya, ya. Begitu juga para ulama menguatkan, ya. Jadi tadi yoma yuda'auna ila jahannam da'a itu ada di surat At-Tur, ya. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, lemparkan saja dia ke neraka. Adanya di surat Qaf, ya. Bahkan mereka masuk nerakanya dipimpin oleh pemimpin yang dulu, pemimpin jahat, pemimpin kafir, ya. Pemimpin yang memerangi Islam dan kaum muslimin, ya. Maka Allah katakan yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar, ya. Di surat Hud, ya, yaqdumu qaumahu. Pemimpin yang jahat, ya, secara khusus sabab tafsir khususnya maksudnya Fir'aun, ya. Fir'aun akan memimpin kaumnya masuk neraka. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Jadi ya, jika diperluas maknanya, ya, dengan ya, umum sabab, ya, maka begitulah semua pemimpin yang zalim, yang kafir, yang memerangi Islam dan kaum muslimin seperti Fir'aun juga akan menggiring para pengikutnya, para pendukung-pendukungnya, na'udzubillah, ke neraka. Disinilah pentingnya orang-orang beriman harus selalu waspada, selalu sadar memilih pemimpin yang baik, ya, karena pilihannya terhadap pemimpin yang salah itu akan sangat berisiko berat di akhirat, bil khusus
saat proses masuk neraka, sebagaimana dijelaskan dalam banyak surat, apakah di surat Hud, apakah surat Ibrahim, apakah surat Saba, surat Al-A'raf, itu gambaran orang-orang yang salah milih pemimpin, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, ya, hati-hati pemimpin-pemimpin yang bersifat ruwaibidah, ya. Ruwaibidah, Ibu pernah dengar enggak? Ruwaibidah itu, ya, adalah pemimpin-pemimpin yang sufaha, ya, yang tidak mengerti apa-apa, ya, tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, ya, cuma punya duit, punya dukungan, akhirnya memimpin masyarakat, ya. Nah, itu disebut oleh Rasulullah ruwaibidah yang akan banyak terjadi di akhir zaman ini, ya. Maka siapa yang mendukung ruwaibidah ini berisiko sangat besar di hari kiamat, ya. Karena bayangkan as-sufaha, orang-orang yang nggak berkompeten mengurus urusan umat, ya, udah pasti hancur kehidupan umat, ya. Dan padahal dia kalau nggak didukung oleh masyarakat nggak bakal bisa jadi pemimpin, ya. Maka masyarakat harus betul-betul jeli, harus betul-betul sadar kehidupan akhiratnya, ya. Karena ketidakfahaman akan membuat manusia mudah dibeli. Ya udahlah, pilih saya saja, nanti saya kasih 50.000, 100.000, tapi dampak di akhiratnya luar biasa, ya. Nah, kembali kepada bahwa yang dimaksud minkum di sini adalah, ya, dan di antara kalian wahai manusia, ya. Jadi di antaranya adalah orang-orang beriman, orang atau manusia-manusia yang berstatus beriman, statusnya mukminun. Jadi apa tujuannya kalau mau dikhususkan orang-orang yang melewati sirat itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Maka Allah menginginkan, ya, orang-orang yang beriman itu terseleksi, ya. Terseleksi, ya. Apakah dia orang yang paling baik, ya, yang sekedar baik, yang setengah-setengah, sampai mukmin yang paling tidak baik, dan itu akan terlihat saat mereka melewati sirat. Ya. Ya, seperti yang tadi dijelaskan, yang selalu bersemangat saat lewat siratnya, ya, akan kalbar, bagaikan, ya, bagaikan kilat, ya, ya. Yang paling berlambat-lambat melaksanakan perintah Allah, maka dia terlihat orang yang paling lambat melewati sirat itu. Dan yang paling berbahaya melewati sirat itu adalah orang-orang yang di dunia berstatus munafikun. Yang terkadang orang-orang beriman yang soleh itu, ya, nggak pernah tahu, ya, si A itu sebenarnya munafik atau enggak, ya. Paling cuma, ya, bisa mengatakan jangan-jangan dia itu munafik, ya. Karena yang tahu manusia itu munafik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Kamu nggak pernah tahu siapa yang munafik. Nahnu na'lamuhum, yang tahu hanya kami, ya. Maka saat disirat, di situ akan terlihat siapa-siapa yang dulu memiliki yang berstatus munafik, ya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Hadid ayat 13, ya. Jadi entah bagaimana teknisnya, wallahu alam, ini al-ghaib, ya. Apakah saat itu manusia bagaikan mobil, ya, mobil yang memiliki lampu sorot yang terang, ya,
Sehingga mobil yang punya lampu sorot terang kalau melewati jalan-jalan yang gelap di malam hari, maka mobil itu tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, orang-orang munafik itu nanti saat melewati sirat tidak punya cahaya. Atau kalau semacam mobil tidak punya lampu. Maka bisa dibayangkan, ya, bagaimana lewat sirat nggak punya lampu, ya. Sehingga ya, dia berteriak-teriak terus, manggil-manggil orang-orang beriman, ya. Ya. Tunggu, saya mau, ya, istilahnya nebeng, ya, nebeng cahayamu, ya. Ya, sehingga dia bisa berjalan di belakang orang beriman, ya. Tapi akhirnya diusir oleh malaikat. Sana jalan sendiri, ya. Dulu aja di dunia kalian sering mengelabui orang-orang beriman, sekarang kalian mau memanfaatkan cahaya orang beriman. Akhirnya banyak orang munafik yang akan terjatuh ke neraka jahanam. Itulah firman Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, ya. Jadi yang berpotensi menjadi munafik bisa laki-laki, bisa perempuan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami ingin nebeng, ya, ingin memanfaatkan cahaya yang Allah berikan kepadamu. Naqtabis min nurikum, diusir oleh malaikat. Qila rji'u wara'akum, mundur ke belakang kalian. Faltamisu nura, ya, cari sendiri. Fadriba bainahum bisuril lahu bab batinhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam api neraka jahanam, ya. Sebagian ulama juga menjelaskan sesungguhnya manusia itu sudah tahu, ya, sudah tahu nasibnya di sirat itu, ya, akan bagus atau akan sengsara, ya, dari saat mereka melewati haud, ya, bahwa salah satu sesi di hari akhirat manusia akan melewati, atau orang beriman akan melewati haud. Haud itu apa? Telaga, ya. Telaga yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diungkapkan siapa yang melewat telaga itu dan dia minum, maka sejak itu Allah akan menghilangkan saraf hausnya. Selama udah nggak bakal haus lagi, ya. Jadi ketika dia meminum yang lain lebih kepada kenikmatan, ya. Maka sering para orang solihin berdoa, ya, Allahumma asqina min haudika, ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Allah, berilah, izinkanlah kami bisa minum dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat manusia tidak akan haus, ya. Nah, saat melewati telaga itu, ya, di situ ada petugas-petugas yang mengusir siapa saja yang tidak berhak, ya. Yang tidak berhak, ya. Tentu orang kafir sudah nggak berhak, tapi orang beriman, ya, orang beriman yang tentu munafikin nggak berhak, ya. Begitu juga orang-orang yang mujrimin, yang sangat durhaka kepada Allah, nggak berhak, ya. Jadi manusia sudah tahu dirinya insya Allah lolos melewati sirat ketika diizinkan minum dari haud, ya. Dan ketika sudah diusir nggak boleh minum dari haud, itu sudah indikasi melewati siratnya akan sangat sengsara, bahkan dari situ manusia masuk neraka, na'udzubillah, ya. Kemudian dari ayat
ayat ini juga terkenal sebuah riwayat bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, membayangkan saja ya, belum membaca ayatnya, hanya membayangkan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan ayat ini ya, maka dia sudah merasakan sebuah tadabbur dari penjelasan ayat ini. Ya, seperti yang terkenal di ayat ini biasanya dalam berbagai kitab tafsir adalah apa yang dialami oleh Abdullah bin Rawahah. Ya. Abdullah bin Rawahah, ya, pahlawan jihad dalam perang Ghazwah Mu'tah. Ya. Ya. Jadi dalam riwayat itu dikatakan Abdullah bin Rawahah itu lagi santai ya, tiduran ya di atas pangkuan istrinya. Ya. Saat bersantai tiduran itu ya, istrinya melihat Rawahah yang berkaca-kaca ya, sampai meneteskan air mata. Maka ditanya oleh istrinya, ya, mengapa Anda suamiku sampai meneteskan air mata seperti ini? Ya, ya. Maka dia katakan, saya teringat firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya. Ya. Anju minha, si saya saat itu terjadi, apakah saya selamat atau tidak? Ya. Yaitu merupakan keimanan yang disebut dengan ar-raja wal khaufnya. Ya. Apalagi mati syahid di jalan Allah, ya, pendukung setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi begitulah orang-orang beriman selalu ya merasa takut dengan kondisi dirinya nanti di akhirat. Ya. Begitu juga di ayat ini tentang sirat, ya, ayat ini tentang sirat, ya. Ya, dibahas oleh para ulama tentang penjelasan yang saya kira ibu-ibu pasti pernah mendengar ya. Sirat itu seperti apa? Rambut dibelah 7. Ya. Ya, bisa nggak rambut dibelah 7? Ya. Ya, kalau dalam hadisnya disebut dengan adak, ya, lebih kecil daripada rambut ya, sehingga kemudian di rambut dibelah 7. Wa ahaddu minas sayfi, bahwa sirat itu ada pedang. Sebagian ulama sangat menolak penjelasan ini. Walaupun penjelasan ini adanya di Sahih Muslim. Ya. Ya. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan penjelasan hadis yang lain yang menjelaskan bahwa sirat itu lebar, ya. Jadi sempit dong. Ya. Wah, kemudian wa ahaddu min as-sayfi, lebih tajam daripada lancip ya, tidak melebar ya. Wallahu alam. Bagaimanapun ini masalah ghaib ya. Tapi itulah cara para ulama menjelaskan ya. Begitu juga sebagian ulama yang tidak setuju ya dengan penjelasan ini, walaupun adanya di Sahih Muslim ya, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya. Karena Sa'id Al-Khudri
mengungkapkan dengan ungkapan yang tidak kokoh ya. Istilahnya fima balaghani. Ini jadi masalah panjang nih di dalam ilmu hadis ya. Fima balaghani. Istilahnya kalau kita sebagaimana penjelasan yang sampai kepada saya ya. Jadi biasanya kan sahabat mengatakan sami'tu min Rasulillah, aku dengar langsung dari Rasulullah. Kalau ini fima balaghani ya, telah sampai kepadaku ya. Sehingga dari sini para ulama berbeda pendapat, ini dia penerima informasi kedua atau pertama ya. Sehingga istilahnya ungkapan Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, ini dipermasalahkan oleh para ulama fi hukmir raf'i awil waqfi katanya. Ya. Rafa' ini langsung dari Rasulullah atau itu cuma pengetahuan yang dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, itu argumen kedua tentang penjelasan para ulama yang tidak setuju bahwa sirat itu bersifat lebih kecil daripada rambut ataupun lebih tajam daripada pedang, sebagaimana yang sering kita dengar ya di masa kecil kita pasti seperti itu biasanya ya penjelasannya. Ya. Baik, Masya Allah, tentang sirat ternyata panjang ya. Ya. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Ya, maka dalam proses melewati sirat itu kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Tentu penyelamatannya dengan maksimal yang bisa berjalan dengan secepat kilat, udah nyampe. Betapapun demikian, ya, para anbiya khususnya, ya, saat disirat itu selalu berdoa. Ya. Para anbiya saja itu selalu berdoa. Doanya apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Ya, ya. Ya, memang riwayatnya para anbiya ya, tapi wallahu alam, kita yakin kita yang bukan nabi insya Allah tinggal ngiru aja ya. Tinggal ngikutin saja, kita juga berdoa Allahumma sallim sallim ya Rabb ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa dalam proses melewati sirat itu. Jadi intinya dalam Al-Quran tidak ada kata sirat, ya, yang kata sirat itu adanya di dalam hadis. Ya. Sirat yang ada dalam Al-Quran lebih kepada ya, aturan atau manhaj melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nadharul zalimina fiha jithiyya, dan kami lemparkan ya orang-orang yang durhaka, ya, orang-orang munafik khususnya, zalimin, ya, ataupun ashabul ma'asi, ya, orang-orang yang bermaksiat, ya, ataupun semua orang-orang yang memang harus masuk api neraka dulu, ya, sebelum nanti diselamatkan oleh Allah, ya. Ya, untuk masuk surga, atau orang-orang yang berstatus masuk nerakanya tidak khalidina fiha abada. Ya. Maka proses masuk nerakanya ya saat melewati sirat itu, wal'iyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Wa nadharul zalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan ya orang-orang zalim itu ya terjatuh ke dalam api neraka, ya, karena dosa-dosanya ya
Karena akidahnya yang tidak benar. Ya. Jadi kembali ayat 73 menjelaskan ya, orang-orang yang zalim tadi. Ya. Ya, salah satu kondisi orang-orang yang zalim itu, wabil khusus dari orang-orang yang kafir itu juga sikap mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Allah katakan, wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas ini, qala alladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengatakan ya, kepada orang-orang beriman, ya, ayyul fariqaini, manakah ya, dua kelompok ini yang lebih baik kedudukannya, ya, khairun maqama wa ahsanu nadiyya, dan yang paling baik ya komunitasnya, itulah ya, wa ahsanu nadiyya. Ya. Ini bahasa sederhananya kalau di masyarakat bagaimana ini ya. Ini sungguhnya sudah menjadi bahasanya ya umat manusia antara yang beriman bil khusus ashabut ta'at dengan ashabul kufur wal ma'asi. Misalnya bahasanya yang sering kita dengar begitu ya, yang sering kita dengar begini ya. Itu lihat orang-orang yang katanya soleh, yang beriman, itu rata-rata hidupnya susah misalnya ya. Coba lihat kita ya, yang nggak pakai sholat, nggak pakai istilahnya ibadah dan seterusnya, ya, kita lebih memiliki banyak harta, yang kita lebih keren hidupnya. Ya. Jadi yang dimaksud ayat 73 ini adalah kebiasaan manusia ya, yang sering mengukur suksesnya hidup itu dengan ukuran materi, ukuran harta ya. Padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi Al-Quran memberi gambaran bahwa sesungguhnya masalah materi itu kalau mau bisa Allah berikan kepada orang yang soleh dan juga bisa Allah berikan kepada orang yang kafir. Ya. Jadi sama sekali salah kalau difahami ya, harta yang banyak itu karena kekufuran orang, ya, harta yang sedikit itu karena keimanan seseorang. Ya. Walaupun kenyataannya kok sering begitu, ya itulah ujian dalam kehidupan ini. Ya. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat, ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang berarti punya kesolehan, ketakwaan, ibadah, jihad yang luar biasa, semuanya orang kaya. Ya. Ya. Walaupun beranking kayanya, ya, ya. Allah alam, nampaknya Utsman bin Affan lah yang ranking pertama kekayaannya, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Zubair ataupun Abdurrahman bin Auf ya. Ya, itu menunjukkan sangat mungkin orang kaya, orang beriman itu bisa kaya raya ya, sehingga dalam riwayat dikatakan akumulasi infak dan zakatnya bisa mencapai ratusan miliar ya, ya, atau mungkin sudah sampai triliun ya. Ya. Jadi Allah meluruskan pemahaman manusia yang sering mengaitkan antara keimanan dan kekufuran terkait harta. Itu ibu-ibu bisa baca di ayat 20 Al-Isra ya. Ayat 20 Al-Isra. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Ya. Masing-masing manusia
baik yang beriman atau yang tidak beriman, itu bisa kami berikan. Haula mereka juga min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Itu ketetapan baku dari Allah, ya. Adapun kenyataannya seringnya seperti ini, ya. Ya, wabil khusus di negeri kita, ya. Di negeri kita memang ya, sangat terasa, ya. Jadi yang memiliki fasilitas-fasilitas kehidupan mewah itu memang ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mayoritas seperti itu, ya. Yang bisa katakan menikmati hotel yang semalamnya 30 juta siapa? Ya, pasti orang-orang kafir di negeri ini, ya. Kita buru-buru hotel semalam 30 juta, ya. Begitu juga Allah ungkapkan di surat Al-Ahqaf, ya. Di surat Al-Ahqaf, ya, ayat ke-11, ya, itu juga menggambarkan ya pola pikir orang kafir yang mengaitkan harta itu dengan status keimanan atau kekufuran, ya. Kalau kamu kafir, kamu kaya. Kalau kamu mukmin, ya kamu miskin. Ya. Itu contohnya itu seperti Bilal, seperti Khobab, itu orang-orang miskin dari kalangan para sahabat. Ya. Coba kami katanya, kami itu maksudnya Al-Walid bin Mughirah, kaya-kaya semua itu. Ya. Abu Lahab, wah, sampai kekayaannya disebut oleh Al-Quran, ma'aghna anhu maluhu, menunjukkan Abu Lahab itu sangat kaya raya, ya. Pendana paling utama perang Badr di kalangan Abu Jahal adalah Abu Lahab, ya. Sehingga di ayat 11 surat Al-Ahqaf Allah katakan waqala alladzina kafaru lilladzina amanu, ya. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, laukana khairan, ya. Andai kata masuk Islam itu bisa menghasilkan uang yang banyak, laukana khairan masabaquna ilaih, ya. Itu orang-orang yang miskin-miskin itu nggak mungkin mendahului kami, pasti kami duluan yang beriman, katanya. Ya. Luar biasa ujian cara manusia menyikapi hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya udah pasti kalau hidayah Allah disikapi dengan materi seperti ini, ya. Kalau kamu beriman, kamu miskin, kalau kamu kafir, kamu kaya, ya. Padahal yang katakan yang miskin, yang kafir dan miskin juga banyak dalam kehidupan ini, ya. Kita aja nggak tahu, ya. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim, ya. Dan ketika mereka tidak juga mendapat hidayah, mereka juga ya akan mengatakan inilah ya kebohongan yang sudah lama, ya. Jadi kembali ke ayat 73, ya. Di ayat ini Allah menggambarkan bahwa ya, beginilah orang-orang kafir itu menghina ataupun melecehkan orang-orang beriman dengan cara mengukur kehidupan materi, kehidupan ekonominya. Ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya, ya. Ya, walaupun kita ya sesungguhnya memang sebutlah bisa terjawab dengan kondisi kaum muslimin yang ada di katakan di negeri-negeri Teluk, di Timur Tengah secara umum tidak sedikit yang memiliki kekayaan yang sangat besar, ya. Kemewahan hidup yang luar biasa, ya.
Sementara mereka orang-orang yang beriman. Walaupun pada akhirnya ketika orang-orang beriman itu Allah takdirkan secara ekonomi melimpah, maka itu menjadi tambahan ujian yang bisa jadi lebih berat. Ya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ada di Timur Tengah yang kekayaannya berlimpah-limpah akhirnya ya, gagal menjadikan kekayaannya itu semata-mata untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Walaupun ada juga yang punya kekayaan yang luar biasa, hampir-hampir dia sangat sedikit menikmati karena seluruh kekayaannya untuk umat manusia. Ya. Di Kuwait misalnya ada namanya kalau nggak salah Syekh Sumaid misalnya, orang kaya di Kuwait ya. Tapi kekayaannya dihabiskan untuk mengislamkan jutaan manusia yang ada di Afrika. Ya. Dan dia sendiri turun ya ke Afrika dari suatu desa ke desa ya, hanya untuk mengislamkan orang-orang yang belum kenal Islam. Ya. Mungkin sudah ratusan ribu kalau nggak sebut jutaan ya. Ya, mulai dia muda sampai dia sekarang sudah sepuh itu hartanya hanya untuk itu saja. Ya. Itu yang sukses-sukses ya. Ya, yang punya ratusan hektar kebun kurma. Ya. Tapi kalau Ramadan tidak sedikit pun dia ambil kecuali kurma itu semua untuk buka puasanya. Orang-orang beriman ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang kekayaannya hanya untuk koleksi mobil yang jumlah mobilnya bisa sudah 1000 lebih ya. Jadi mulai mobil yang merek ini merek itu semua ada ya. Ya kalau ditanya kenapa ya hobi aja ya. Bayangkan untuk mobil sebanyak itu berarti dia harus punya bukan garasi lagi, hanggar ya. Ya kalau dilihat di di filmnya itu ya mobil ya berarti dia harus membiayai perawatan ya. Mobil 1000 lebih seperti itu paling yang dipakai cuma 1-2 kan, nggak mungkin semuanya dipakai ya. Buat senang-senangan saja ya. Jadi sayang sekali uang miliaran hanya untuk hawa nafsunya ya. Nah itu contoh-contoh yang gagal. Ya. Artinya apa? Artinya jika kaum muslimin atau jika seorang muslim itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kondisi yang tidak khairun makanan, tidak ahsanun nadiyya ya. Artinya memiliki keterbatasan dalam menikmati harta itu ya, maka manfaatkanlah kondisi itu untuk tetap di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ya kalau saja Allah takdirkan yang lain ya, karena keimanannya juga bisa memiliki harta yang melimpah, maka ya, jangan sampai juga terfitnah oleh keluasan harta yang Allah berikan. Karena hidup ini masing-masing ujian ya. Dikasih harta sedikit, harta banyak ya. Yang penting ayat ini mengingatkan istilah ayat di akhir surat Ali Imran itu apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau tertipu oleh kondisi orang kafir ya yang mampu istilahnya melanglang buana bahkan sampai ke Mars sana ya, sampai keluar angkasa itu juga perlu duit yang banyak ya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada orang Arab, orang Emirat yang juga bisa keluar angkasa ya. Karena saking banyaknya duit yang dimiliki tentunya ya. Jadi kalau ada orang kafir karena kekafirannya melimpah hartanya, maka Allah ingat itu bukan karena kekufurannya, karena memang dia punya cukup ilmu, punya cukup daya dukung untuk bisa menghasilkan harta sebanyak itu.
Ya, di surat Ghafir juga Allah katakan, "Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Ya. Dan pada akhirnya orang-orang yang bangga dengan kekayaannya, dengan kondisi-kondisi keduniaannya karena kekufurannya itu, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Wa kam ahlakna qablahum. Dan berapa banyak kami membinasakan generasi sebelum mereka dari dari satu generasi yang mereka juga ahsanu athathan, ya, yang juga memiliki fasilitas hidup yang terbaik dan tampilan terbaik. Hum ahsanu athathaw wariya. Ya. Jadi ayat ini membantah pemahaman orang-orang kafir yang di ayat 73. Ya. Ya. Kamu kira kamu menjadi keren ya karena kekufuranmu, ya, maka Allah katakan generasi terdahulu wabil khusus di sini adalah kaum Ad dan Tsamud, ya. Kaum Ad, Tsamud itu merupakan generasi yang ahsanu athawari, ya. Ya, kaum Ad itu tidak saja keren fasilitas atau teknologi kehidupannya, sampai badan mereka sendiri juga, ya keren juga. Allah jadikan mereka orang-orang yang sangat kuat, ya. Allah katakan wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, ya. Tapi pada akhirnya di balik kekerenannya, baik fasilitas hidup maupun fisik mereka, karena kekufurannya akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan qul man kana fid dhalalati, ya. Katakan, ya, kepada orang-orang yang, ya, berada di dalam kesesatan, ya. Tentu maksudnya orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir yang tadi berbangga dengan, ya, berbangga dengan hartanya sementara mereka dalam keadaan kekufuran, ya. Falyamdud lahur rahmanu madda, ya. Maka biarlah Allah, ya, yang Maha Pengasih itu memperpanjang waktu baginya. Ya. Falyamdud lahur rahmanu madda. Ya. Ya, seperti yang di awal sering kita bahas bahwa Suratul Maryam adalah suratul rahmah, ya. Surat yang banyak menjelaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagaimana orang sudah sesesat ini, ya, membangkang seperti ini, masih Allah berikan kesempatan, siapa tahu bertobat, siapa tahu berubah pikiran, ya. Ya, siapa tahu sadar, ya. Itu semua karena rahmat Allah. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda, ya. Maka semoga Allah memberikan apakah umur yang panjang, kesempatan yang panjang, ya, agar mereka belajar lagi. Hatta idza ra'au ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat apa yang telah dijanjikan, ra'au ma yu'adun, ra'au ma yu'adun, ya. Ini, ya, tentunya kalau di dunia, ya, bisa berupa azab, ya. Ataupun bisa merupakan kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Karena Allah janjikan, kan, karena kemenangan itu termasuk yang dijanjikan, ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit
aqdamakum. Immal adzab wa immas sa'ah. Ya. Apabila mereka telah melihat apa yang direncanakan atau mereka yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat. Ya. Jadi baik di dunia maupun di akhirat, itulah yang dimaksud immal adzab wa immas sa'ah. Ya. Fasaya'lamuna, dan mereka akan mengetahui man huwa syarrum makana, ya. Siapa sesungguhnya yang paling jelek, ya, yang paling menderita, ya. Posisinya wa ad'afu junda, siapa yang paling lemah, ya, tentaranya, ya, kekuatannya. Jadi janji Allah man huwa syarrum makana wa ad'afu junda, ya, ini disesuaikan dengan keyakinan mereka, ya. Kan di atas mereka mengatakan, ya, karena kekafiran kami, karena kami istilahnya tidak berislam, tidak percaya dengan Al-Quran dan lain sebagainya, ya, membuat kami kelompok yang khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Maka Allah ingatkan, itu pertama sebuah keyakinan yang salah, yang sesat. Ya. Kalau kamu terus meyakini seperti itu, ya, hari kiamat ataupun bencana di dunia nanti bisa membuktikan bahwa keyakinanmu, persepsimu itu salah. Ya. Karena kalau sudah hukuman Allah di dunia terjadi, apalagi hari kiamat terjadi, ya, maka mereka Allah katakan akan terbukti, fasaya'lamun, mereka akan tahu bahwa pada akhirnya mereka itu syarrum makana, ya. Orang-orang yang berada di dalam posisi yang sangat jelek, ya. Lawan katanya khairum maqama, ya. Khairum maqama. Wa ad'afu junda, menjadi kelompok yang paling lemah, ya. Wa ad'afu junda, lawan katanya wa ahsanu nadiyya. Jadi itu cuma sementara saja, ya. Kalau kekufuran itu terkesan, ya, membuat orang jadi keren, ya. Apakah keren secara persenjataan, apakah keren secara ekonomi, keren secara fasilitas, padahal mereka dalam kekufuran itu sungguhnya hanya sementara. Pada akhirnya Allah akan buktikan, karena kekufuranmu kamu menjadi man huwa syarrum makana wa ad'afu junda. Atau istilah lain ayat ini seperti kata-kata habita, ya. Ibu sering membaca kata habita, ya. Misalnya, ya, Allah katakan misalnya, ya, misalnya di surat Muhammad ayat 9, ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang yang membenci Al-Quran, membenci wahyu Allah, pada akhirnya akan musnah, ya, amal-amal mereka. Ketika Allah mengatakan musnah, itu pakai kata ahbata, ya. Atau juga orang musyrik juga Allah sering sebut dengan habita, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, ya. Nah, semua kata habita dalam Al-Quran, ya, ataupun di awal surat kita juga sering membaca kata habita, ya. Misalnya di juz yang ketiga, kayak kita sering kita baca misalnya ayat ke-22, ya, ulaikal ladzina habitat a'maluhum, ya.
Ya, itu menggambarkan orang-orang yang memang ya kafir, yang memusuhi para nabi, ya, membunuh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, ya. Maka Allah katakan ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Ya. Nah, ini sangat mirip pengertiannya dengan tadi fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu junda. Pada akhirnya orang kafir itu akan sadar bahwa kelompok mereka lah kelompok yang nggak akan keren lagi, ya. Bahkan di bawahnya keren, kelompok yang sengsara, kelompok yang gagal, ya, dan lemah, ya. Habita secara kata juga menunjukkan makna tersebut, ya. Jadi sebelum Al-Quran turun, ya, Ibu rahmakumullah, ya, sebelum ayat turun, Al-Quran turun, habita itu tadinya untuk menggambarkan onta. Ya. Onta yang kelaparan, ya, yang tidak diatur oleh pemiliknya dalam makan. Jadi kalau pemilik yang pandai, yang paham karakter onta kalau kelaparan tetap makannya harus dijatah. Ya. Misalnya dikasih sekilo 2 kilo misalnya makanan, ya, minumnya juga dibatasi. Setelah itu mau masih merasa kurang, masih rasa lapar, dibiarin aja, ya. Jadi di satu sisi Allah beri kemampuan onta itu nggak makan 2 bulan 3 bulan kuat, ya. Oleh karena itu Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Orang-orang kafir tidaklah kamu bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan onta itu berbulan-bulan nggak makan, siap, dan bisa kamu gunakan untuk melintasi padang pasir yang sangat jauh. Ya. Tapi kalau sudah makan, maka dia bisa melahap apa saja yang ada di depannya. Ya. Karena itu pemilik onta yang sadar, yang paham, makannya dijatah. Ya. Ya. Nanti beberapa jam lagi dikasih lagi. Ya. Ya. Beberapa jam lagi dikasih lagi. Ya. Kalau nggak dijatah, ya, apapun yang ada di depannya akan dia makan. Nggak berhenti makan, sehingga dampaknya apa? Onta yang tadinya berbulan nggak makan itu akan terlihat besar, ya. Terlihat gemuk, ya. Tapi setelah itu langsung mati. Ya. Kenapa mati? Nggak bisa nafas karena badannya terisi oleh air yang begitu banyak dan rerumputan yang begitu banyak. Maka orang Arab menyebut onta yang seperti itu namanya habitatin naqah, ya. Habitat an-naqah. Nah, dalam Al-Quran kata habita juga digunakan seperti itu, ya. Digunakan untuk amal-amal orang kafir, ya. Baik di surat Muhammad tadi, di surat Az-Zumar, di surat Ali Imran, ya. Gambarannya sama, ya. Orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin memang kelihatannya keren, ya. Wah, mungkin kekuasaan punya, uang punya, semua punya, ya. Tapi yakinlah, ya, pada akhirnya dia seperti onta tadi, ya. Kelihatannya doang di awalnya itu besar, ya, tapi setelah itu akan hancur. Ya. Nah, ini jadi kata habita saja itu sudah memberi motivasi kepada orang-orang beriman, ahlul dakwah, ahlul jihad, ya, agar bersabar menghadapi orang kafir, ya. Walaupun orang kafir itu kelihatannya keren, kelihatannya wah, luar biasa dalam segala-galanya, pada akhirnya habita, ya. Ya, dalam terjemahan biasanya cuma diartikan apa? Sia-sia, ya. Ya, tentu nggak mungkin terjemahan menjelaskannya seperti bahasa aslinya, ya.
Ya sia-sia dalam arti semua nggak ada gunanya itu ya. Fasilitas yang banyak dimiliki oleh orang-orang kafir itu pada akhirnya ya nggak ada manfaatnya ya. Baik ibu-ibu, sampai di sini kaji kita surat Maryam. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.